Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan ketemuan atau mengenalkan kepada teman-teman semuanya bahwasanya di sini ada teman saya, dia mahasiswa Indonesia di Zaitunah, tapi di sisi lain dia juga sebagai pelatih silat di Tunisia. Luar biasa kan teman-teman? Biar gak penasaran, langsung aja kita ikuti, kita kenalan dan mengetahui bagaimana kok bisa orang Indonesia ngelatih silat di Tunis. Langsung aja kita ikuti video ini. Pemuda yang satu ini senantiasa mempromosikan budaya Indonesia di Tunisia. Haikal Fikri menjadi pelatih silat di Tunisia di tengah kesibukannya menjadi mahasiswa di Universitas Az-Zaitunah, Tunisia. Penasaran bagaimana perjalanannya? Ikuti terus video ini. Oke teman-teman, Haikalnya udah datang. Kita udah ketemu bareng Haikal ini. Di video kali ini kita mau tahu nih, mau nanya-nanya ke Bang Haikal tentang perjalanan Bang Haikal dari Indonesia sampai sekarang kok bisa ngelatih silat di Tunis. Oke? Oke, siap. Ikuti terus video ini. Oke, sekarang kita penasaran nih Bang Haikal. Bagaimana perjalanan Bang Haikal kok bisa sampai Tunis? Kalau perjalanan sih sampai Tunis sih banyak sih lika-likunya tuh. Jadi pada awalnya sih sebenarnya saya tuh kesini tuh bukan untuk kuliah sebenarnya, tapi memang untuk melatih silat. Ada pesan dari guru, nih Haikal mau nggak ke luar negeri? Apain tuh ya kan? Nih di pondok soalnya. Jadi ketika itu disampaikan untuk melatih silat, gimana, sanggup nggak? Akhirnya saya udah berpikir kan, kayaknya nggak apa-apa lah saya ambil jalan silat ini. Akhirnya ketika bulan Juli 2019 akhirnya saya berangkat ke Tunis untuk melatih silat, yang mana dalam rangka itu sebagai asosiasi pencak silat di Tunisia waktu itu. Jadi setelah sampai di Tunis, saya mulai latihan dengan warga pribumi Tunis. Pemuda asal Riau ini telah sampai di Afrika Utara untuk mengembangkan bakatnya dalam pencak silat. Di Tunisia, Haikal melatih dan dilatih dengan penuh kerendahan hati dan ketekunan. Ia fokus menyampaikan ilmu silatnya kepada warga Tunisia dengan semangat merah putih. Setelah latihan silat dan semua rintangan yang saya temukan, akhirnya sampailah di bulan Desember, akhir dari kontrak kerja. Jadi setelah saya pulang ke Indonesia, tapi sebelum saya pulang saya juga berpikir gitu, saya lihat teman-teman ada mahasiswa Indonesia sini juga kuliah, kan saya beranggapan kayaknya sih boleh juga gitu kalau misalnya saya kuliah di Tunis. Tapi saya juga pikir gimana ya caranya. Akhirnya saya juga bicara sih sama beberapa pengurus KBRI, minta pendapat gimana untuk kuliah di Tunis. Lalu setelah berbincang-bincang, saya cobalah untuk masukin formulir semuanya persyaratan, dan akhirnya masuk. Dan saya pulang ke Indonesia, akhirnya keluar kelulusan gitu. Akhirnya saya balik ke Tunis lagi, langsung kuliah. Berawal dari menjadi pelatih silat di Tunisia, takdir baik pun kembali Haikal dapatkan. Saat ini ia telah kembali lagi ke Tunisia bukan untuk melatih silat tapi untuk melanjutkan kuliah. Akan tetapi, selain belajar di kampus, apakah Haikal akan kembali lagi melatih silat di Tunisia? Jadi juga saya mikir gimana ya, tapi saya ingat kembali ketika awal saya di Tunis kemarin itu kan saya punya teman-teman tuh yang udah kenal-kenalan pas latihan silat. Jadi saya hubungi lagi teman-teman yang udah pernah saya latih, saya tanya ada job ngelatih lagi nggak gitu. Akhirnya dipanggil sini isi seminar, awalnya kan isi seminar. Akhirnya karena menurut mereka
cukup ini, akhirnya besoknya diundang lagi untuk ngisi seminar. Akhirnya beberapa tempat saya ngisi seminar di Tunis, dan ada juga melatih di beberapa tempat. Akhirnya Haikal pun kembali melatih silat di Tunisia. Di luar kampus, pada waktu kosongnya, ia selalu bersemangat melatih silat kepada warga Tunisia, baik anak kecil ataupun dewasa. Lalu, kesulitan apa yang Haikal hadapi dalam melatih silat di Tunisia? Ya, yang paling utama ya sebenarnya bahasa sih, karena kita kan awal datang ke sini, kita juga harus bagaimana membaur dengan bahasa mereka. Memang saya juga pernah belajar bahasa Arab sih, bahasa Fushah, tapi di sini itu memang bahasa Fushah tidak semuanya mengerti, karena rata-rata di sini memakai bahasa Darijah, yaitu bahasa Amiyah di sininya, dan sebagian juga ada berbahasa pakai bahasa Prancis. Jadi kita harus bagaimana kita tuh bisa membaur, bisa menyatu dengan mereka dengan bahasa. Yang kedua, di dalam ketika praktik latihan sih ada beberapa kendala, seperti kita mengajarkan suatu teknik atau gerakan. Rata-rata mereka sih, karena mereka tuh mempunyai jarang berolahraga, bukan jarang sih, apa ya bahasanya tuh, kaku, bisa jadi kaku, ya sedikit kaku dalam gerakan segala macamnya, karena mereka jarang olahraga juga. Inilah perjalanan Haikal Fikri, pemuda asal Riau yang melanglang buana dengan silatnya. Selain menjadi pelajar Indonesia dan menjadi pelatih silat di Tunisia, ia selalu berperan aktif dalam mempromosikan budaya asli Indonesia, yaitu pencak silat pada festival budaya di Tunisia. Harapan saya sih untuk silat Indonesia semoga selalu berjaya lah. Saya pengen silat itu bukan hanya terkenal di Indonesia saja, tapi saya pengen lebih menyeluruh lah hingga ke mata dunia. Oke teman-teman, kita semua sudah mengetahui perjalanan Haikal dari Indonesia ke Tunisia sebagai pelatih silat, kemudian kuliah juga sebagai pelajar di Tunisia. Tapi di sisi lain, beliau dengan kecintaannya terhadap Indonesia senantiasa mempromosikan budaya Indonesia di Tunisia, yaitu pencak silat. Bagi teman-teman yang pengen tahu, bisa hubungi Haikal. Apa nama Instagramnya? Haikal Fikri 637. Haikal Fikri 637. 637. Ntar dicantumin deh di bawahnya. Oh, iya, mantap. Oke, siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.